Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Islam Milenial. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan oleh salah satu bintang tamu kita pada hari ini. Langsung saja kenalkan dirinya, Mas Pandi. Terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Alfandi Ilham Safarsyah, ya, panggilannya Fandi. Tapi dari sekolah itu sejak SMP saya dipanggil Kecap. Wah, jadi ini emang lakop yang agak melekat sekali ya. Tapi kalau anak IMM belum kenal itu lakop saya yang itu ya. Saya asli Jogja, kuliah juga sampai sekarang di Jogja, jadi akamsi ya, anak kampung sini yang tidak pernah kemana-mana, merantau kemana-mana. Seperti itu Mas Hisba. Oke. Ini ya, adem sekali ya Mas Pandi ya. Adem Masya sekali. Allah. Mas Pandi sekarang lagi sibuk apa nih? Kesibukan ya masih kuliah. Jadi kemarin melanjutkan kuliah lagi. Besok ini masuk semester 3 di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Usuluddin, prodinya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. S2? S2 ya. Oh, nggak mungkin kan S1 kayaknya. Kita tua ora pantes. Ora pantes. Ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang apa yang memang perlu dibahas bersama Mas Pandi. Kita akan bahas ulik-ulik tentang ilmu tafsir, terus habis itu tentang em, turunan-turunannya dan lain-lain lah. Nah, nanti kita bahas ada beberapa hal yang berkenaan dengan masail fikih ya. em, Selama di kuliah di ilmu tafsir, apa yang sebelumnya SMA di mana, Mas? Oh ya, saya dulu di Aliyah, di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1. Jadi anak MAN saya ini. Oh, setelah Anak-anak. itu, Setelah itu kemudian S1 di UIN, ambil tafsir tadi. Terus saya mondok di Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi. Nah, itu oh, tapi cuma 1 tahun di sana, terus saya pindah di Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY. Masya Jadi Allah. masih ada UMY-nya lah walaupun nggak kelihatan. IMM juga kan, Mas ya? Ya, ya saya dulu di PK di Usuluddin, itu 2 periode saya DAD itu semester 3 terlambat ya. Kemudian lanjut ke cabang, sekarang sudah demisioner. Sudah Mas, demisioner cabang ya, bidang apa tuh, sudah Mas? sudah tua lah ya. Saya TKK. TKK yo TKK. Kok TKK? RPK. RPK, RPK Riset Pengembangan dan Keilmuan, Mas. keilmuan. Ya, Masya Allah. RPK. Oke, kemarin skripsinya bahas apa, Mas? Oh ya, skripsi saya itu bahas judulnya itu Epistemologi Tafsir Ki Haji Ahmad Dahlan, telaah 17 kelompok ayat dalam buku pelajaran Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi ada buku isinya itu di bagian kedua itu tentang 17 kelompok ayat yang sering diajarkan oleh Kiai Dahlan kepada murid-muridnya. Nah, Oh, jadi ini tafsir lisan sebenarnya. Bukan yang nulis, bukan Mbah Dahlan, karena Mbah Dahlan nggak nulis. Jadi beliau itu punya ngaji dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu ya apa bahasanya itu? Generasi Salafus Soleh Muhammadiyah lah gitu. Masya Allah. Salafus Soleh Muhammadiyah. Nah, terus ada salah satu muridnya yang paling muda yang beliau itu menuliskan ajaran-ajaran. Jadi polanya itu hampir sama kayak Abduh dan Rasid Ridho. Cuman kalau setahu saya penulis buku ini namanya Mbah Hajid. Nah, Mbah Ah, Hajid ini masih Mbah buyutnya Pak Rektor UMY. Nah, itu. hmm. Nah, beliau tidak mengkonfirmasi catatannya itu ke Mbah Dahlan. Beda dengan Rasid Ridho yang mengkonfirmasi catatannya ke Muhammad Abduh. Nah, jadi Hmm. ada catatan-catatan yang dicatat, ditulis selama ngaji dengan Mbah Dahlan, ngaji tafsir itu, kemudian dijadikanlah buku. Tapi memang bukunya hanya kecil, hanya tipis, hanya tidak banyak, penafsirannya tidak yang
Oh, jadi simpel, sedetail itu tidak lah ya? sedetail Enggak. itulah. Oh, iya 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 iya. Iya. Berarti itu kayak ini ya, kayak Socrates sama Plato kayak gitu-gitu ya. Nah, betul. Jadi ikut ngaji Ikut secara ngaji. lisan, terus habis itu dicatat penafsiran-penafsirannya gitu. Bukunya tuh setebal apa tuh? Bukunya tuh segini tapi kotaknya kecil apa? Oh, Eh, kayak buku saku ngono. ya tapi nggak sekecil buku saku juga. Nah, tapi Oh, nggak kecil loh, ringkas itu. Penafsirannya itu hanya sedikit-sedikit sekali. lebih banyak kemana? Hasil penelitiannya tuh menafsirkan bahwa penafsiran itu ke arah mana? Nah, jadi kalau sependek kemarin saya mencoba untuk eh, meneliti tafsir itu ya. Jadi kayak Dahlan itu bukan tipikal yang kemudian teoritis sekali gitu ketika menafsirkan itu. I see. Saya tidak tahu apakah karena memang di zaman itu beda dengan zaman sekarang atau gimana, tapi memang bahasa-bahasa yang digunakan kayak Dahlan itu tidak kemudian kalau bahasa itu ndaki-ndaki apa ya. Oh iya iya Ndaki-ndaki iya. ya. Terlalu Dalam-dalam dan dalam-dalam dan tinggi-tinggi ya. tinggi-tinggi nah itu. Hanya sederhana bahasa sederhana tetapi kemudian kayak Dahlan ya itu tadi kalau dalam alwanu tafsir atau corak penafsiran kan ada corak adabi wa ijtimai kan. Ah iya. Nah, jadi sosial kemasyarakatan, sastra budaya. Nah, itu di situ coraknya Kiai Dahlan apa ya? Terlihat sekali bahwa beliau itu kalau menafsirkan maka istilahnya Ustadz Ali Aulia ini, apa? Hmm. Mudir mualimin itu tafsir amali lah. Hmm. Jadi tafsir amali, tafsir yang dengan menggunakan gerakan-gerakan nyata. Nah, itu. Iya iya. Jadi ketika ada ayat apa, makanya Al-Ma'un itu kemudian menjadi apa? Heeh. Bahasanya 3 trisula apa? Heeh. Schooling, feeding sama Healing. healing itu kan ya itu bentuk tafsir amalinya Kiai Dahlan Hmm. yang kemudian sampai sekarang itu kan menjadi Iya. semakin besar. Makanya saya mikir itu kalau kayak apa? Mbah Dahlan nafsirkan 30 juz ini bisa menguasai alam semesta. Bisa nggak cuman Muhammadiyah nggak cuman kayak sekarang ini ya kan, Iya tapi iya bisa iya. lebih luar biasa. Oh. Iya iya. Berarti ada memang kategori penafsiran yang mencoba untuk menafsirkan Al-Qur'an itu yang nilai-nilainya untuk diterapkan di masyarakat. Nah, itu yang dilakukan Kiai Dahlan. Jadi ketika Ah. nafsirkan ayat-ayat tentang misalnya. Jadi tapi yang eh, dua tema besar yang ada di 17 itu pertama itu jadi polanya kayak penulisannya Mbah Hajat itu pertama tentang apa bahasanya itu tazkiyatun nufus lah kalau kita Ah ya. iya. Kalau bahasa ini ya tasawuf sufi. Mbah Dahlan itu sufi sekali. Di situ kan karena saya epistemologi saya mencoba untuk kemudian mencocokkan rujukan yang dipakai Mbah Dahlan. Karena kan di situ tidak ada footnote-nya ya. Misalnya ini ngutip siapa hanya Iya. pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, itu saya coba cari pendapat Imam Al-Ghazali ini di kitab apa, kemudian takbirnya seperti apa. Nah, itu Heeh. coba saya cari. Yang ketemu yang ada yang nggak ketemu juga yang masalah-masalah tasawuf itu kan misalnya ngutip Imam Junaid Al-Baghdadi lah macam-macam Abu Yazid Al-Bustami itu ya beberapa banyak beliau ngutip eh, Imam Al-Ghazali tentang tasawuf, tentang sufistik itu ya. Kemudian tentang wirid-wirid itu pun juga dibahas. Jadi memang sufi sebenarnya Mbah Dahlan itu sufi. Ya makanya saya pernah sowan senior salah satu senior itu kan muridnya Pak Abdul Munir Mulkhan itu. Ya mengatakan Mbah Dahlan itu ya tetap apa bahasanya itu. Ya wali lah, sakti mandraguna lah. Kalau enggak itu enggak mungkin lah bisa memberikan bekas yang luar biasa sampai sekarang. Pemaknaan wali itu maksudnya kayak mana? Nah ini kan nanti kalau di Muhammadiyah itu agak apa ya alergi ya. Di ada istilah wali itu ada alergi. Tapi kemarin waktu Allah Yarham Buya Syafi'i itu kan Ah. Gus Mus mengatakan kalau Buya Syafi'i itu termasuk apa waliullah seperti itu. Ya itu kan beragam apa Perspektif. komentar ya Iya. di media sosial itu tentang karena memang kita di Muhammadiyah itu enggak tahu enggak kenal konsep wali apa emang alergi atau gimana. Tapi ya, realita. I see, I see. Jadi kayak Madalan wali lah ya. Wali tetap wali. Oke, tadi udah kita bicara tentang tafsir nih, terutama ini.
kalau misalkan yang menurut Mas Fandi akhir-akhir ini menjadi kebutuhan para apa ya? Kita sering lihat nih kayak misalkan apa problem-problem masyarakat, orang-orang menafsirkan Quran dengan bukan seenak dia sih. Ada yang menyematkan diri sebagai seperti Umar bin Khattab gitu kan. Itu bukan siapa-siapa, no offense ya guys. Tapi ya ada yang menyematkan diri sebagai ini. Bentuk penyematan itu sebenarnya ada adabnya atau enggak sih? Kayak misalkan apa? Bukan metode sih lebih ke ininya. Kayak misalkan kayak tadi Ahmad Dahlan disebut sebagai wali gitu kan. Ya. Kayak syaratnya itu apa? Syarat apa ini? Maksudnya syarat orang menafsirkan apa? Iya, iya. Pertama syarat orang menafsirkan dan indikator orang ini wali atau enggak gitu. Indikator wali. Nah, tentu kalau ya jadi saya pun sebagai mahasiswa sampai S2 di tafsir itu kan juga terus tidak bisa menjudge diri mahasiswa tafsir itu kemudian menjadi mufasir gitu kan Mas ya. ya. Kalau coba kita lihat di kitab-kitab kitab ulumul Quran yang misalnya Mabahis ya. Mabahisnya Manak Koton itu kan ada nanti syarat mufasir itu harus apa. Itu kan tentu berat. Tentu tidak segampang itu kemudian untuk menjadi mufasir. Nah, kemudian tapi kalau dalam lingkup akademik kemudian kita mencoba untuk menggali makna itu kan hal-hal yang sah-sah saja ya kalau Oh iya. untuk kebutuhan akademik. Makanya kemarin ketika polemik masalah apa itu yang apa? Yang disertasinya Win itu apa? Oh iya. Milkul apa? Milkul Yamin. Milkul Yamin. Nah, itu kan bagi kita yang anak Win itu kan sudah lah ngapain kok malah bingung dengan seperti itu kan maksudnya ranah akademik yang sebenarnya ya biasa-biasa saja. Mengkaji iya. pemikiran apapun dalam dunia akademik kan biasa ya. Tapi kalau itu nanti kemudian keluar ke masyarakat kan menjadi heboh. Nah, tentu syarat mufasir itu banyak ya. Tentu sebenarnya harus hafal Quran ya kan, harus bahasa Arab itu ya tentu, kemudian ulumul Quran ya. Makanya dosen saya Pak Ahmad Raufik itu kan selalu mengingatkan kalau anak IAT itu ya minimal kalau ulumul Quran yang dibaca itu al-itqan ya Imam Suyuti. Jadi kalau cuma baca Mabahis Manak Koton itu belum anak IAT lah. Itu masih kitab-kitab, masih kita ada kitab-kitab babon ulumul Quran itu kan ada Al-Burhan, Al-Itqan sama Manahilul Irfan. Itu yang kitab rujukan primer. Jadi kitab-kitab yang belakangan itu pasti merujuk ke sana. Nah, itu yang harus kemudian dikuasai. Tentu juga karena sekarang kita ada berbagai macam metode-metode baru, yaitu tetap juga harus dipelajari misalnya hermeneutik ya. Walaupun dengan segala perdebatan dan polemiknya, polemik pro kontra, tapi tetap ilmu menurut saya selama dia bisa itu menjadi sarana untuk hal yang baik, kenapa enggak dipelajari gitu kan. Filsafat, maka ada yang anti filsafat. Loh ya enggak bisa tetap dalam tafsir itu kan nanti ada qawaidut tafsir. Di qawaidut tafsir itu sama dengan usul fikih itu ya nanti. Nah, itu kan tetap pakai logika filsafat lah sebenarnya gitu. Benar. Jadi ya enggak bisa dipisahkan begitu saja terus menghindari belajar aja enggak mau, tidak bisa. Oke. Tadi aku mungkin kita balik lagi tentang background dari Mas Fandi nih. Kan tadi udah ke apa MAN sebelumnya kan, terus habis itu ke Pondok Salaf gitu kan. Saya setelah itu S1 di UIN, habis itu masuk ke Pondok. Nah, kenapa memilih bermuhammadiyah Mas Fandi? Wah, itu. Kenapa memilih bermuhammadiyah itu mungkin kan karena saya lahir di lingkup Muhammadiyah. Saya itu lahir di kota Jogja kota, bahkan SD saya itu di SD Muhammadiyah Kauman. Nah, jadi walaupun dari keluarga, maksudnya keluarga saya sendiri itu bukan yang kemudian aktivis Muhammadiyah atau apa ya, bukan PCM atau apa Landa. Cuman mungkin karena itu ya, saya SD di Muhammadiyah itu sehingga tertanam betul tentang kemuhammadiyahan, walaupun nanti SMP dan SMA-nya saya juga nggak di Muhammadiyah. Ya, tapi ketika anak kecil itu kan kalau dikasih apa-apa masih manut ya, melekat gitu loh. Jadi sampai kemudian itu masih melekat. Bahkan di
pondok saya yang saya sebut tadi, Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi, itu kan itu pondok NU Salaf itu. NU kental sekali. Saya di sana setahun itu. Nah, itu saya setahun itu sebenarnya bukan karena enggak betah di lingkungan NU, enggak, bukan itu, tapi karena di sana peraturannya sangat ketat, tidak relevan untuk anak kuliah. Tapi secara metode belajar sangat bagus sekali. Dan ini yang harus dicontoh pondok-pondok Muhammadiyah lah gitu, biar Apa menghasilkan tuh kiai-kiai. perbedaan itu? Mereka sangat getol sekali dengan ilmu-ilmu agama itu, terutama ilmu alat. Itu luar biasa. Ngaji itu saya kalau malam itu kan sampai jam 11 itu. Jam 11 malam itu, dan ngaji kitab terus. Pokoknya tiap hari itu ngaji kitab, hafalan matan-matan sama nazom ya. Nazom itu kemudian setoran nanti seperti itu. Jadi mereka itu sangat concern dengan ilmu-ilmu agama, ilmu alat. Nah, itu kan yang kadang-kadang Pondok Muhammadiyah itu sepertinya kurang ya. Kurang begitu. Ilmu alat tuh kayak gimana maksudnya? Itu bahasa asli Arab dalam maksudnya AIK ya. itu. Dalam maksudnya ilmu-ilmu bahasa nahwu sorof itu di sana mereka kental sekali. Di sana itu kalau mau lulus nahwu bahasa nahwu sorof itu kalau mau lulus itu 4 tahun itu di sana itu ngaji itu. Bayangkan itu 4 tahun itu baru dia dianggap sudah bisa nahwu. Itu belum balaghah, nanti balaghah masih ada kelasnya lagi. Jadi makanya teman guru-guru ustadz saya di sana ya, itu kalau sudah mengajar itu biasanya sudah minimal ya 8 tahun lah, 8 tahun mondok baru nanti ngajar di sana. Nah itu, habis itu saya karena itu tadi kok di sana itu saya nggak boleh pakai HP, laptop itu boleh di atas jam 11 malam dan harus di ruangan khusus. Nah itu kan, makanya keteteran kuliahnya. Nah itu, kemudian kuliah merasa waduh ini gimana, untung saya waktu itu masih semester 1-2 kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pindah belajar lah, akhirnya nemu lah di Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY itu. Nah di sana saya sampai lulus 3 tahun. Apa perbedaannya tuh? Nah kalau pondok pesantren salaf itu kan tradisional ya, jadi pembelajaran itu saya pakai bahasa Jawa. Kalau maknanya kita kan pakai bahasa Jawa ala-ala kiai-kiai, ala-ala pesantren-pesantren Nahdliyin itu yang ciri khas pakai makna gandul kemudian Arab pegon. Nah itu, dan penyampaiannya pakai bahasa Jawa, benar-benar bahasa Jawa yang saya orang Jogja kadang masih bingung ini karena bahasanya terlalu ini ya. Nah itu. Nah kemudian di sana bahasa Arabnya lebih ke pasif, maksudnya hanya untuk qiraatul kutub saja, ya, tidak untuk kemudian tahdus speaking enggak ya. Nah kalau di Ma'had Ali bin Abi Thalib itu kan kita pakai metodenya Lipia, ya, pakai Lipia, kurikulum Lipia, pengajarnya juga LCLC, harus alumni Timur Tengah atau minimal Lipia. Kemudian di sana kan modelnya ya bahasa pengantarnya pakai bahasa Arab. Nah, jadi ya mungkin kayak di pondoknya mahasiswa dulu ya. Ya itu. Pakai pengantarnya bahasa Arab, jadi nggak pakai bahasa Jawa. Kalau mensyarah kitab disyarah pakai bahasa Arab gitu. Kalau di pondok lama pakai pegon Jawa gitu. Jadi memang agak jomplang itu. Agak beda sekali lah. Beda sekali. Oh iya. Itu. Dan itu kondusif dengan kondisi perkuliahan yang di UIN itu ya? Masih... Sebenarnya ya enggak begitu kondusif, karena kalau di Ma'had Ali bin Abi Thalib itu sistemnya kayak orang kuliah, tapi kan yang putri, yang akhwat, nah ini bahasanya Ma'had, yang akhwat itu pagi, dari pagi sampai siang. Nah, yang ikhwan, yang laki-laki itu dari siang sampai menjelang maghrib. Jadi karena saya laki-laki ya, jadi saya kuliah dulu di UIN dari pagi, nanti siang jam 1 ke UMY. Nah, ke UMY sampai jam 5 menjelang maghrib. Itu Senin sampai Jumat. Jadi sistemnya enggak asrama, enggak, cuma seperti anak kuliahan. Sekadar belajar ya. Sekedar belajar. Ya nanti ada ujian itu, per semester. Iya.